Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nimade Ari Putri Handayani dengan NIM 888, nomor absen 34. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Nita selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Kotler telah merumuskan proses pengambilan keputusan model 5 tahap. Yang pertama ada pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal misalnya dorongan memenuhi rasa lapar, haus yang mencapai ambang batas tertentu. Nah, sedangkan rangsangan eksternal ini misalnya seseorang melewati toko kue dan melihat roti yang segar dan hangat sehingga terangsang rasa laparnya. Yang kedua, ada pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Sumber informasi konsumen yaitu yang pertama ada sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber pengalaman. Nah, yang ketiga ada evaluasi alternatif. Konsumen itu memiliki sikap beragam dalam memandang atribut yang relevan dan penting menurut manfaat yang mereka cari. Kumpulan keyakinan atas merek tertentu membentuk citra merek yang sering melalui dampak persepsi selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif. Nah, yang keempat ada keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, para konsumen itu membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Faktor sikap orang lain dan situasi yang tidak dapat diantisipasi yang dapat mengubah niat pembelian termasuk faktor-faktor penghambat pembelian. Nah, dalam melaksanakan niat pembeli, konsumen dapat membuat 5 sub keputusan pembelian, yaitu yang pertama keputusan merek, yang kedua keputusan pemasok, yang ketiga keputusan kuantitas, yang keempat keputusan waktu, dan yang kelima keputusan metode pembayaran. Nah, yang kelima perilaku pasca pembelian. Para pemasar itu harus memantau kepuasan pasca pembelian. Tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian yang tujuan utamanya adalah agar konsumen melakukan pembelian ulang. Tahapan tersebut penting bagi pemasar karena pemasar dapat merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan motivasi konsumen pada setiap tahapnya. Nah, dengan memahami tahapan pembelian, pemasar itu dapat menyampaikan pesan yang relevan, menyediakan informasi yang dibutuhkan, dan menyesuaikan penawaran produknya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan konversi, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pengelolaan kepuasan dan dukungan pasca pembelian. Nah, salah satu contohnya yaitu dari pengenalan masalah. Saat pelanggan menyadari masalah atau kebutuhan, strategi pemasaran dapat berfokus pada membuat mereka merasa bahwa produk atau layanan ini adalah solusi yang tepat. Misalnya, jika masalahnya adalah kulit kering, iklan lebih menyoroti kulit yang sehat dan bersinar setelah menggunakan produk tersebut. Yang kedua ada pencarian informasi. Ketika pelanggan mencari informasi, pemasar dapat menyediakan sumber informasi yang mudah diakses. Misalnya website. Perusahaan dapat membuat pendungan pengguna, ulasan produk dari pelanggan, atau artikel yang menjelaskan manfaat produk dengan bahasa yang sederhana. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Nah, dalam tahap ini pemasar itu dapat menekankan keunggulan produknya. Misalnya, iklan dapat langsung membandingkan produk dengan pesaing, menjelaskan mengapa produk ini lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar. Yang keempat ada keputusan pembelian. Nah, untuk mendorong keputusan pembelian, pemasar dapat menawarkan insentif seperti diskon khusus, penawaran pembelian produk bundle, atau bonus tambahan untuk setiap pembeliannya. Yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Pemasar dapat menerapkan strategi seperti memberikan dukungan pelanggan yang efektif, memberikan program loyalitas dengan poin belanja misalnya, atau mengirim survei kepuasan pelanggan untuk memahami lebih jauh kebutuhan dan harapan mereka. Kelompok referen itu penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena mereka memberikan pengaruh dan pandangan yang dapat mempengaruhi sikap, preferensi, dan perilaku konsumen.
Opini dan norma kelompok referen menjadi landasan bagi individu untuk menilai dan memahami apa yang dianggap penting, relevan atau diinginkan dalam masyarakatnya. Misalnya, seorang pengguna iPhone memposting ulasan yang menggambarkan kemudahan penggunaan kualitas kamera yang unggul dan dukungan pelanggan yang responsif. Opini positif ini itu dapat mempengaruhi orang lain dalam kelompok referen atau komunitas online yang sama untuk mempertimbangkan iPhone dalam pembelian smartphone berikutnya. Kelompok referen dapat memberikan rekomendasi yang didasarkan pada pengalaman mereka, membentuk preferensi yang positif terhadap kehandalan produk, dan meyakinkan konsumen potensial untuk memilih iPhone atas dasar pengalaman pengguna yang memuaskan. Dengan demikian, opini kelompok referen berfungsi sebagai pemandu yang kuat dalam membentuk preferensi konsumen, terutama di pasar smartphone yang sering dipengaruhi oleh pengalaman dan rekomendasi pribadi. Dinamika keluarga mempengaruhi keputusan pembelian, karena setiap anggota keluarga itu memiliki peran dalam proses ini. Misalnya, ibu dan ayah mungkin berdiskusi untuk memutuskan apa yang akan dibeli untuk keluarga. Anak-anak juga bisa ikut mempengaruhi dengan menyatakan preferensi mereka. Keputusan bisa mempengaruhi kebutuhan dan nilai-nilai keluarga. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam keluarga itu seperti pernikahan atau kelahiran anak juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Individu memiliki peran dalam keputusan keluarga dengan memberikan kontribusi unik mereka. Kepala keluarga atau pembuat keputusan utama biasanya memiliki pengaruh besar, sementara anggota keluarga lainnya memberikan masukan dan preferensi. Anak-anak juga mempengaruhi dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Proses keputusan keluarga melibatkan negosiasi dan kompromi antar individu, menciptakan dinamika unik dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu, nilai-nilai, budaya, dan norma dalam keluarga membentuk preferensi pembelian. Difusi inovasi adalah konsep yang menggambarkan proses penyebaran dan adopsi suatu inovasi di masyarakat. Teori ini mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda dalam mengadopsi inovasi, mulai dari inovator yang paling awal hingga yang paling lambat. Proses ini sangat terkait dengan pengambilan keputusan konsumen, karena setiap kelompok itu memiliki pola pikir dan motivasi yang berbeda. Difusi inovasi dan pengambilan keputusan konsumen saling terkait karena keduanya itu membahas bagaimana ide atau suatu produk baru diterima dan dipilih oleh masyarakat. Nah, difusi inovasi memahami proses penyebaran inovasi dari kelompok ke kelompok dalam masyarakat, sementara pengambilan keputusan konsumen melibatkan pertimbangan, evaluasi, dan akhirnya pemilihan produk. Kelompok-kelompok difusi seperti inovator dan early adopter memiliki peran dalam membentuk opini dan mempengaruhi keputusan konsumen lainnya. Pengaruh sosial dari lingkungan sekitar juga memainkan peran penting dalam keduanya, di mana keputusan konsumen seringkali mempengaruhi oleh pengaruh sosial dari keluarga, teman, atau kelompok referensi. Yang pertama, pemasaran dapat menciptakan kesadaran tentang inovasi di antara calon konsumen. Strategi pemasar harus dirancang untuk menyoroti manfaat dan nilai tambah dari inovasi tersebut. Kampanye iklan, promosi, dan konten pemasaran itu dapat membantu menginformasikan konsumen tentang keunggulan produk dan mengunggah minat mereka untuk mengetahui lebih lanjut. Yang kedua, ada pemasaran berperan dalam membentuk citra positif terkait dengan inovasi, menciptakan persepsi bahwa produk atau ide tersebut memiliki nilai yang positif dan relevansi dengan kebutuhan konsumen akan memberikan daya tarik tambahan. Testimoni pelanggan, ulasan positif, dan endorse dari pihak berpengaruh dapat membantu membangun reputasi inovasi tersebut di mata konsumen.
Nah, yang ketiga, ada konsumen seringkali memiliki keberatan atau kekhawatiran terkait dengan inovasi seperti risiko kegagalan atau ketidakpastian tentang manfaatnya. Nah, peran pemasaran adalah mengidentifikasi dan mengatasi kekhawatiran dengan menyediakan informasi yang jelas dan meyakinkan. Kampanye edukasi dan konten pemasaran dapat menjelaskan bagaimana inovasi tersebut memecahkan masalah konsumen atau meningkatkan pengalaman. Yang keempat, yaitu pemasaran berperan untuk merancang strategi yang menggunakan inovasi. Hal ini melibatkan penetapan harga yang memadai, program promosi yang menarik, dan strategi distribusi yang efektif. Pemasaran dapat menggunakan penawaran khusus, diskon, atau paket-paket untuk meningkatkan daya tarik inovasi tersebut. Nah, selain itu, menciptakan kampanye yang memberikan emosi atau pengalaman unik dapat membantu mempercepat daya tarik konsumen terhadap inovasi. Persepsi konsumen dan proses pembelajaran saling terkait karena persepsi konsumen itu membentuk landasan bagi proses pembelajaran. Konsumen membentuk pemahaman, dan pemahaman berdasarkan pengalaman, informasi, dan stimulus dari lingkungan mereka. Hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran adalah persepsi awal kita tentang suatu produk dapat mempengaruhi sejauh mana kita ingin belajar lebih lanjut tentang produk tersebut. Jika kita memiliki pandangan positif, kita akan lebih termotivasi untuk mencari tahu lebih banyak. Sebaliknya, jika kita awalnya memiliki pandangan yang negatif, maka kita akan kurang tertarik untuk mencari informasi tambahan terkait dengan produk. Penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi adalah ketika konsumen menerima stimulus atau rangsangan dari produk atau iklan, persepsi mereka terbentuk. Misalnya, iklan yang lebih menekankan keuntungan suatu produk dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas atau nilai-nilai produk tersebut. Stimulus ini memicu proses pembelajaran di mana konsumen mengasimisasi dan mengolah produk informasi untuk membentuk pemahaman yang lebih baik. Penggunaan stimulus dalam pemasaran sangat berpengaruh. Desain produk, kemasan, iklan, interaksi dengan merek itu dapat membentuk persepsi positif atau negatif. Jika pengalaman konsumen dengan suatu produk menyenangkan, hal itu dapat memperkuat persepsi positif dan memicu proses pembelajaran yang positif. Sebaliknya, stimulus negatif dapat memicu persepsi yang kurang menguntungkan. Memperkenalkan produk baru dengan baik, saya akan merancang kampanye yang simpel dan informatif dengan menggunakan media sosial dan iklan digital agar mudah diakses oleh banyak orang. Kontennya akan fokus pada kegunaan dan kelebihan produk yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya juga akan mengundang konsumen untuk bertanya melalui platform daring, memberikan jawaban langsung, dan menyelenggarakan acara daring seperti webinar atau demo produk. Penawaran uji coba gratis atau diskon khusus juga akan memberikan untuk merangsang minat dan partisipasi. Dengan pendekatan yang ramah dan informatif, kampanye ini akan memaksimalkan pemahaman konsumen dan mendorong minat yang positif. Teori motivasi Maslow menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami perilaku konsumen dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan yang diorganisir dan hierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tingkat tinggi. Dalam pemasaran, kita dapat mengaitkan produk dengan tingkat kebutuhan konsumen. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan fisik atau keamanan, strategi pemasaran makanan instan yang praktis dapat menekankan kecepatan dan kenyamanan konsumen dalam membuatnya. Selain itu, misalnya pada produk fashion atau barang mewah yang dapat membuat seorang merasa dihargai dan diakui, serta meningkatkan kepercayaan diri. Dengan fokus pada kebutuhan tersebut, pemasaran dapat menekankan efek positif ini untuk menarik perhatian konsumen. Peran
emosi dalam memotivasi konsumen adalah ketika konsumen merasakan emosi positif seperti kebahagiaan atau kepuasan terhadap produk atau merek, mereka lebih cenderung membuat keputusan pembelian. Emosi juga membangun hubungan emosional antara konsumen dan merek, menciptakan loyalitas. Sebaliknya, emosi negatif dapat menghambat keputusan pembelian. Pemasar yang memahami dan memicu emosi yang sesuai dapat menciptakan pengalaman belanja yang lebih memuaskan dan meningkatkan daya tarik produk, mengarahkan pada konsumen yang lebih terlibat dan setia. Contoh manfaat emosi dalam iklan Indomie dapat melibatkan cerita keluarga yang hangat dan menyenangkan. Iklan menampilkan momen berkumpul di sekitar meja dengan aroma Indomie yang menggugah selera. Suara tawa yang keceriaan dapat menciptakan emosi positif seperti kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Selain itu, adegan memasak bersama atau mendukung momen kebersamaan dengan teman-teman dapat membangkitkan perasaan keakraban. Dengan menekankan sisi emosional ini, iklan Indomie itu dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan positif antara konsumen dan merek untuk memperkuat ikatan emosional dengan produk tersebut. Sekian jawaban UAS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.